Dalam data virus atau Vaccination Adverse Effect Report System, KIPI-nya versi Amerika, disebutkan bahwa kelainan jantung merupakan kejadian tertinggi pasca imunisasi. Tapi ternyata dia terjadi pada semua penerima, banyak variasi dari kejadian. Sehingga kita bisa sebutkan bahwa tidak semata-mata terjadinya kelainan jantung itu diakibatkan oleh vaksin. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelainan jantung pada penerima vaksin. Yuk kita simak. Dalam studi tentang efek samping vaksin, dia ada kurang lebih sekitar 221-an lebih penelitian menunjukkan kejadian kelainan jantung pada penerima vaksin dibandingkan dengan kejadian-kejadian lain dari 1.000 penelitian yang sudah dipublikasikan. Menunjukkan bahwa itu harus jadi sebuah perhatian serius, dan ini tidak termasuk kasus individual. Ada hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya efek samping dari vaksin tersebut. Dan mari kita simak. Sahabat-sahabat sekalian, data virus sebetulnya sama dengan KIPI yang ada di Indonesia. Hanya sayangnya, virus dan KIPI perbedaannya dalam masalah keterbukaan. Dalam virus itu bisa diakses oleh siapa saja, termasuk kita yang di Indonesia. Sedangkan data KIPI memang lebih tertutup, dan Kemenkes kita tidak terlalu membuka data KIPI. Dan data KIPI hanya bisa diakses oleh beberapa kalangan, terutama khususnya pemangku kebijakan kesehatan. Namun jika kita mau lebih terbuka, sebaiknya memang data KIPI ini pun bisa terbuka agar masyarakat juga tidak terjadi kesimpang siuran. Karena beredar di masyarakat bahwa vaksinasilah yang menyebabkan kelainan jantung, bukan hal lain. Menurut hemat saya, memang vaksinasi bisa menjadi penyebab atau faktor predisposisi, tapi bukan satu-satunya penyebab. Ada faktor-faktor lain yang menimbulkan kejadian kelainan jantung ini. Dan ini sebetulnya bisa menjadi evaluasi untuk pemberian vaksinasi berikutnya. Terutama yang saya khawatirkan ada di DKI. Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, dengan bangga menyebutkan cakupan angka vaksinasi di DKI bisa lebih dari 100%. Buat saya sebetulnya hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dengan angka cakupan setinggi itu, jelas para petugas lapangan tidak selektif lagi menilai para penerima vaksin. Sehingga bisa dipastikan orang-orang dengan risiko terjadinya kelainan jantung juga akan menerima vaksin. Dan bisa dibayangkan, mungkin Indonesia nanti akan menyusul Amerika, Israel sebagai penyumbang angka kelainan jantung pasca vaksinasi. Sahabat sekalian, dalam video-video sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa setiap infeksi itu akan memicu suatu reaksi peradangan. Dan reaksi peradangan ini mengeluarkan berbagai macam mediator peradangan. Dan salah satu mediator peradangan yang terpenting adalah sitokin. Sitokin ini adalah sebuah zat yang berfungsi sebagai pensinyalan. Jadi pensinyalan pertama untuk memanggil sel-sel imunitas untuk mengatasi proses peradangan tersebut. Kedua, juga memberikan sinyal kepada organ-organ agar bereaksi terhadap peradangan tersebut. Yang sahabat-sahabat perlu perhatikan adalah efek sitokin terhadap pankreas. Selama ini banyak sekali yang sudah dipelajari bahwa sitokin berefek kepada sel delta pankreas, sehingga sel delta pankreas melepaskan somatostatin. Somatostatin ini akan merangsang penghentian pelepasan glukagon dan insulin hingga terjadi peningkatan glukosa darah. Peningkatan glukosa darah ini mengakibatkan tekanan osmotik dari darah akan meningkat. Dan tekanan osmotik darah ini akan mempengaruhi pelepasan vasopresin. Nah, inilah yang saya pikir menyebabkan terjadinya kelainan jantung. Karena vasopresin ini fungsinya adalah menyempitkan pembuluh darah.
termasuk pembuluh darah yang ada di jantung atau arteri koronaria. Sehingga jika pada penderita atau penerima vaksin yang sudah mengalami predisposisi penyempitan pembuluh darah, pelepasan vasopressin tentu akan berakibat fatal. Dan kita lihat kebanyakan orang-orang di Amerika, di Israel, di mana data virus ini dipublikasikan, memang cenderung untuk mengalami obesitas dan cenderung mengalami penyempitan pembuluh darah arteri koronaria. Sehingga bisa dipastikan begitu mereka menerima vaksinasi dalam 1 sampai 7 hari, dipastikan glukosa darahnya meningkat. Glukosa darah yang meningkat akan mengakibatkan pelepasan vasopressin. Vasopressin inilah yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah di jantung dan mengakibatkan kelainan jantung. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebaiknya keberapapun yang Anda menerima vaksin, pastikan bahwa Anda memiliki kadar lipid yang normal, sehingga resiko untuk penyempitan pembuluh darah itu tidak terjadi. Tapi jika Anda memiliki kadar lipid yang tinggi, misalnya kadar kolesterolnya di atas 250, LDL-nya juga tinggi, HDL-nya rendah, maka jangan ambil risiko. Bisa dipastikan Anda pun akan terkena kelainan jantung pasca imunisasi. Bukan cuma hanya vaksinasi COVID, tapi vaksinasi apapun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tolong pahami, bukan semata-mata pemberian vaksin, tapi memang penderita-penderita tersebut memang sudah memiliki penyulit atau faktor predisposisi terjadinya kelainan jantung. Hanya sayangnya, karena mengejar cakupan target yang tinggi, para petugas lapangan selama ini kurang begitu selektif untuk menilai calon penerima vaksin. Apalagi di tempat kita dikejar-kejar juga dengan aparat keamanan. Bayangkan orang yang berat badannya di atas overweight, di atas normal, sudah jelas itu resikonya penyempitan pembuluh darahnya jelas, disuruh disuntik, maka nggak kaget. Jangankan orang biasa. Saya ingat salah satu senior saya yang menjadi supervisor di perusahaan vaksin Indonesia, justru meninggal setelah 2 kali penerima vaksin, dan meninggalnya pun sama karena kelainan jantung. Jadi sahabat-sahabat sekalian, silakan Anda melakukan vaksinasi. Saya tidak menganjurkan Anda untuk begitu saja menolak, tapi pastikan bahwa tidak ada faktor predisposisi dalam diri Anda. Dan sekali lagi pada Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, sekali lagi tolong Bapak jangan bangga dengan cakupan yang tinggi. Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa staf-staf Bapak tidak selektif dalam menilai calon penerima vaksin. Dan jangan kaget, jika di kemudian hari akan banyak sekali terjadi kejadian efek samping dari pemberian vaksin. Sekian, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi, selektiflah dalam memberi vaksin.